Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini SMA 6. Nampak dari sini wajah-wajah calon penghuni surganya Allah. Anak-anakku sekalian, pertama kalian harus banyak bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan untuk ikut retreat Merah Putih selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Usia muda itu tidak lama. Dulu kami pernah juga seperti kalian duduk di bangku sekolah SMA itu paling 3 tahun. Setelah itu nanti kita melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 kurang lebih sekitar 4 tahun. Waktu cepat berlalu, tidak lama. Dan ketika kita sampai di posisi sekarang, kita bisa melihat teman-teman kita dulu. Ada yang suka main-main, ada yang suka jalan-jalan, malas belajar, ada yang suka melawan orang tua, ada yang suka melawan guru-gurunya, ada juga yang sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh ibadah, sehingga kemudian hasil akhirnya bisa dilihat. Orang-orang yang dulu sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh ibadahnya, Allah mudahkan untuk ia mendapatkan cita-cita. Sekalian saya ingin tanya, siapa yang kepengen dimudahkan untuk mendapatkan cita-citanya? Ada? Semuanya. Nah, coba kamu maju ke depan. Kamu bisa sarung tinggi. Siapa nama kamu? Hah? Muhammad Zakwan Umar. Muhammad Zakwan. Kamu kalau besar mau jadi apa? Saya jadi dokter, Pak. Saya dokter. Saya doakan kamu jadi dokter. Jadi boleh direkam. Insya Allah beberapa tahun ke depan kita akan ketemu lagi, nanti kamu sudah jadi dokter spesialis. Jangan lihat latar belakang. Orang tua saya begini, saya gak mampu, gak begini. Ya. Yang penting itu latar depan kita. Kita mau dari apa 10 tahun lagi. Harganya harus kita bayar. Jangan cita-citanya besar, cita-citanya tinggi, tapi gak tahu harganya. Kamu tahu nggak harganya ingin jadi dokter spesialis? Tahu harganya? Kamu harus sholat duha setiap hari. Siap? Kamu usahakan sholat duha jangan pernah tinggal. Jam berapa? Bisa jam 7, bisa setengah 8. Ya, pokoknya setiap pagi jangan sampai tinggal sholat duha minimal 2 rakaat. Siap? Ketika sholat duha sujud terakhir, kamu doa dalam hati. Jangan meki-meki. Jadi doa dalam hati. Ceritakan sama Allah, ya Allah, nama saya si Anu, saya ini hamba-Mu ya Allah, umat kekasih-Mu, baginda Nabi SAW. Ya Allah, ibu saya, orang tua saya sudah susah ya Allah, mendidik saya, melahirkan saya, membiayai kebutuhan saya. Ya Allah, saya ini lemah, nggak bisa apa-apa. Ceritakan kelemahan kita. Pertama, doa itu yang enak. Gak usah pertama-tama kita jago Arab cepat-cepat, enggak, resapi aja, cerita curhat. Curhat dengan hati, ceritakan sama Allah. Ya Allah, saya hamba-Mu ya Allah. Saya dhaif, lemah, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Rayu Allah. Maka ceritakan juga rasa syukur kita kepada orang tua kita. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menitipkan saya kepada ibu dan bapak saya. Sungguh sayang kepada saya. Ceritakan, puji orang tua kita. Terakhir baru kita salawat kepada Rasul, dan kemudian kita ceritakan apa aja. Ya, kamu ceritakan istiqomah tiap hari. Insya Allah tidak lama lagi ketika kamu sudah masuk fakultas kedokteran, kamu akan dilantik. Ya, Allah, amin. Hadiah 100.000. Semoga jadi dokter. Amin, amin. Bismillah. Oke ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk meraih cita-cita itu sesungguhnya sangat mudah kalau ditolong Allah, betul nggak?
Tapi kalau kita ditolong tetangga, susah. Tetangga juga belum tentu jadi dokter, betul? Pengen jadi dokter, tapi nggak bisa juga. Maka cara termudah untuk mendapatkan cita-cita kita, caranya bagaimana? Ditolong Allah, betul. Jadi kalau kita ditolong Allah, mudah nggak jadi dokter? Yang mau jadi polisi ada di sini? Tahu sahabat kamu sini. Ya. Wah, ini cocok jadi polisi nih. Banyak yang ini. Kalau kamu ingin jadi, sehingga kamu ya. Waduh, makan apa kamu? Saya sedang begini. Siapa namanya? Aji Karnaji. Wah. Ji, kamu mau jadi polisi? Ya, Kenapa mau jadi polisi? karena cita-cita dari kecil makanya seragam akpol, Pak. Wah, apa? Bapak kamu polisi bukan? Bukan. Oh ya. Saya doakan kamu nanti Kapolda selanjutnya. Ya. Kapolda Bungku Haji Suraji. Bintang 2, amin. Ji, kamu ranking nggak sekolah? Enggak. Ya. Kamu anak keberapa? Pertama, Pak. Anak pertama. Adik kamu ada berapa orang? 1, Pak. Tuh, apalagi anak paling tua. Anak paling tua itu punya konsekuensi untuk bertanggung jawab adik-adik. Maka kamu harus keras sama diri sendiri. Keras itu bukan kemudian benturi pala ke tembok. Iya, berai kita kalau kayak itu. Tapi keras itu kamu harus bisa lebih disiplin. Jangan nunggu dimarahin orang tua, jangan disuruh guru, kita yang mendisiplinkan diri kita. Dulu saya biasa setiap hari saya buat kerja. Jadi ketika kita masih sekolah, saya buat jam sekian, bangun dulu, jam sekian, bersihkan ini, jam sekian. Jadi kita sudah 24 jam. Kita lihat tuh jadwal kita. Orang-orang yang disiplin itu adalah orang-orang yang sukses. Tapi kalau nggak disiplin, kecil kemungkinan sukses, tapi bisa sukses, bisa kalau ditolong Allah. Jadi kunci sukses tadi kan sudah tuh sholat duha. Kamu buat sholat duha tuh nggak sampai pingsan, nggak 2 rakaat tuh aman. Kalau sudah 2 rakaat, boleh nggak tambah lagi 2 rakaat? Boleh. Maksimal sampai 12 rakaat. Ya, jadi kalau bisa buru-buru 2 rakaat cukup tiap hari istiqomah, siap nggak? Ya, jadi harga menjadi jenderal bintang 2 Kapolda Bengkulu itu pertama harganya sholat duha. Siap. Sholat duha kamu istiqomah jangan tinggal. Kita nggak bisa sholat duha kalau nggak ditolong Allah, betul nggak? Nggak bisa kita, nggak bisa. Kadang lupa, kadang sibuk, kadang ini, kadang itu. Itu karena nggak ditolong Allah. Agar kita bisa sholat duha 2 rakaat minimal setiap hari, maka kita perlu pertolongan Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita ditolong Allah? Tahu nggak nih? Bagaimana caranya biar ditolong Allah untuk sholat duha, untuk jadi Kapolda? Ya, itu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Mendekatkan diri kepada Ayo, Allah. kamu apa tuh kira-kira? Jadi ini modal untuk jadi Kapolda. Ya, kamu bingkai boleh tuh ya, kenang-kenangan. Oke ya, bangga kamu nih. Di sini. Nah, pakai sarung juga kamu. Apa dingin apa? Oh, kamu tinggal di mana emang? Di depan. Di unit depan. Tidak dingin di unit depan tak? Kalau malam dingin, anginnya kencang. Ayo, caranya agar kita ditolong Allah apa? Melakukan perintah Allah. Nah, iya, untuk melakukan perintah Allah pun kita harus ditolong Allah, betul nggak? Untuk sholat kalau nggak ditolong Allah bisa nggak? Baca Quran kalau nggak ditolong Allah bisa nggak? Mengedipkan mata kalau nggak ditolong Allah bisa nggak? Mendengar bisa nggak kalau nggak ditolong Allah? Bicara bisa nggak kalau nggak ditolong Allah? Berdiri bisa nggak kalau nggak ditolong Allah? Nggak bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita ditolong Allah? Ya. Kamu besar mau jadi apa? Dokter, Pak. Dokter. Dokter apa? Dokter bedah. Woi dokter. Nah, jangan macam-macam kamu ini bedanya lah. Cuma jangan beda dompet tahu ini. Oke, dokter bedah kita insya Allah kita doakan ya. Kuliahnya di mana rencananya? Oxford. Masya Allah. Modal untuk tiket ke Oxford. Bismillah. Bismillah. Ya. Ya, oke ya. Semangat. Tuh belum terjawab. Belum terjawab. Itu duit boleh kamu pasang mading Oxford. Tulis. Kita perlu motivasi. Orang-orang yang sukses kalau kita tanya, mereka menemukan satu motivasi yang mereka ketika down
ketika mereka lemah, ketika mereka tidak bersemangat, mereka pandang cita-citanya. Mereka pandang cita-citanya. Misalnya duit 100.000 dimadingkan, ditaruh di atas kamar sebelum tidur, ditulis di situ Oxford, OTW Oxford, ya kan? Jadi kalau kita lagi malas, tengok pandang itu, oh saya nggak boleh malas. Ini ongkos tiket sudah ada ini. Ya, jadi ketika kita misalkan ada masalah, capek, lelah, pandang lagi cita-cita kita. Banyak orang kepengen anak kecil pun ditanya, Dek, yang TK, yang SD ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi orang kaya? Serius, ya udah omnya, saya mau main dulu. Betul nggak? Itu hanya kepengen, bukan cita-cita. Cita-cita itu memang sungguh-sungguh fokus. Kalau cita-cita jadi dokter, oke, dokter apa? Saya ingin jadi dokter bedah. Oke, kuliahnya di mana? Jelas tahun berapa kuliahnya. Sehingga kita punya target. Kalau tahun sekian saya harus kuliah, berarti saya harus tamat tahun sekian. Kalau saya harus tamat, berarti saya harus ini sungguh-sungguh belajarnya. Ketika ada teman ngajak mancing, sorry bro, saya mau ke Oxford. Nanti sudah dokter bedah baru kita mancing nanti ya. Yang sekarang jangan ganggu dulu. Saya mau jadi dokter bedah. Harganya ada. Orang kepengen sukses, ingin bahagia, tapi dia nggak tahu harganya dan nggak membayar harganya, ini masalahnya. Dia mau semuanya, nggak bisa. Hidup di dunia ini nggak bisa semuanya, ada pilihannya. Kalau ditanya orang-orang yang hari ini sudah jadi dokter bedah, orang-orang yang hari ini sudah jadi bintang 3 di kepolisian, itu banyak cerita-cerita susahnya, betul nggak? Nggak ada seperti di film apa tuh di TikTok itu sekarang ada film Cina apa? Racin itu kan, hari ini gembel, besok jadi wow, enak betul hidupnya. Gak masuk akal CEO dari mana coba? Yang tadinya pokoknya gila, tiba-tiba jadi apa begitu kan? Itu mah hayalan, racun bagi kita, itu gak masuk akal. Jadi setiap orang yang ingin sampai kepada puncak kesuksesan, dia harus sampai capek dulu, susah-susah dulu. Kadang tidak sedikit yang harus mengeluarkan air mata, gak sedikit. Tetapi harga yang Anda bayar gak seberapa ketika sampai kepada puncak kesuksesan, betul gak? Justru kesusahan kita ketika dalam proses itu menjadi vitamin, menjadi cerita seru. Coba kalau kita nongkrong dengan orang-orang yang sukses, cerita serunya itu bukan ketika sukses, cerita serunya ketika dulu. Woi dulu aku katanya Tino itu, aku naksirnya, aku datang ke rumahnya ditolaknya. Ini dia di pundak bintang 3, Dio ngejar-ngejar, betul nggak? Betul. Jadi cerita-cerita masa lalu yang membuat kita susah, membuat kita sedih dan segala macamnya itu menjadi cerita seru ketika sampai kepada puncak kesuksesan. Dan untuk sukses itu bukan soal kita pintar, bukan kita soal jago saja, tetapi soal kita ditolong Allah atau tidak, betul nggak? Betul. Nah maka kesimpulannya itu bagaimana caranya agar kita ditolong Allah? Caranya agar ditolong Allah, mau tahu? Mau tahu? Dengerin baik-baik. Ini nggak ada pengulangan besarnya. Cara agar kita ditolong Allah, tolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Kan dikatakan in tansurullah yansurkum. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu, betul nggak? Bagaimana cara menolong agama Allah? Apa buat bom rakitan ledakan orang? Tidak, gilo itu namanya. Yang cara menolong agama Allah itu ajak orang kenal kepada Allah. Apa? Ajak orang kenal kepada Allah. Teman kita kenal kepada Allah, adik kita kenal kepada Allah, orang tua kita kenal kepada Allah. Minimal kita bicara kebesaran Allah 25 kali setiap hari, bicara kebesaran Allah. Dengan siapa? Dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Bicarakan kebesaran Allah hari-hari. Kalau kita sudah buat amalan bicara kebesaran Allah hari-hari, ketika itu doa kepada Allah. Ketika kita bicara kebesaran Allah, ada orang yang membuli, ya. Ada orang yang menghina, ada. Contoh Rasulullah, betul nggak? Di Taif Rasulullah mengajak orang taat kepada Allah. Apa yang dibuat orang Taif? Rasul dilempari pakai batu, betul nggak? Dicaci maki sampai berdarah. Ketika itu Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa. Tahu nggak doanya? Ada di sini yang tahu doanya? Kamu sini. Kenapa doanya? Ya. Apa?
doanya Rasulullah ketika itu. Doa Rasulullah untuk orang Taif biar dia dilindungi oleh Allah, Apanya? biar dikasih daya. Oh, kasih daya, betul. Ya, ini betul, 100.000. Ya kan? Ya. Alhamdulillah. Jadi itu dia. Jadi ketika Rasulullah dilempari berdarah dan kemudian Rasul berdoa. Doanya bukan kemudian hancurkan orang Taif, bukan. Malaikat nawarkan diri kepada Rasul untuk membenturkan kedua gunung itu sehingga orang Taif hancur semuanya, tapi Rasulullah katakan jangan. Karena Rasul diutus bukan untuk menghancurkan, untuk menyakiti umat, tidak. Maka kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah agar kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau toh mereka tidak diberikan hidayah, Rasul minta agar anaknya diberikan hidayah. Kalau anaknya tidak diberikan hidayah, cucunya diberikan hidayah. Kalau cucunya tidak diberikan, cicitnya diberikan hidayah. Tidak putus asa kan doa kebaikannya. Jadi ketika ada orang membuli kita, mencaci maki kita, ya dengan kita berdakwah tadi, nggak apa-apa, nggak usah dibalas. Justru itu momentum bagi kita untuk berdoa, dan doa kita ketika itu dijawab. Ya Allah, asbab bulian ini, caci makian ini, ya Allah, kabulkan doa saya untuk menjadi akpol. Itu mudah, cepat jadi. Dan kalau Allah sudah putuskan, dikabulkan, walaupun seluruh manusia bersatu ingin menggagalkan, itu nggak bisa. Jadi kalau Allah sudah putuskan, Allah kabulkan, kita ingin menjadi akpol, menjadi jenderal, menjadi dokter bedah, Allah sudah setujui. Walaupun seluruh universitas, seluruh manusia ingin menggagalkan kita jadi dokter bedah, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Dapatkan Allah, dapatkan segalanya, kehilangan Allah, kehilangan segalanya. Sebagai penutup, di satu kerajaan ada seorang raja yang sungguh sangat bijak. Raja ini begitu sayang cintanya kepada Ayas. Ayas ini seorang pemuda yang bekerja di kerajaan tapi bukan pejabat. Dia pegawai biasa. Kalau di pemerintahan zaman sekarang mungkin P3K mungkin ya, atau P3K paruh waktu lah kira-kira. Maka kemudian ini raja itu kelihatan sayangnya sama Ayas, sehingga para menteri, para panglima-panglima itu iri sama Ayas ini. Bisik-bisik terjadi, dia bilang ini raja kok aneh amat sih, masa sama pegawai rendahan begini, pegawai yang tidak punya status jabatan kok lebih perhatian, lebih didengar daripada kita di menteri-menteri. Raja tahu, maka raja kumpulkan seluruhnya, harus kumpul di aula kerajaan yang sangat besar. Harta-harta kerajaan dikumpulkan di aula besar. Apa kata raja? Saya umumkan hari ini yang semua hadir, silahkan ambil barang-barang berharga kerajaan milik kalian. Semua orang datang berlomba-lomba, ada yang ngambil kuda yang bagus, ada yang ngambil emas dan segala macam. Semuanya mendapatkan apa yang diinginkan, kecuali satu orang, Ayas. Ayas ini diam saja, dia nggak bergerak, di tangan dia kosong, tidak ambil apa-apa. Semua orang melihat Ayas, dia bilang ini anak di mana? Masa model kayak gini disenengin sama raja? Disuruh ngambil barang berharga, dia malah tak ambil. Raja tanya sama Ayas, Yas, kenapa kamu kok nggak ngambil apapun? Kan sudah disuruh ambil barang yang berharga. Maka Ayas tanya, ya tuan raja, ini serius? Loh serius? Aku tanya kan suruh umum kan? Ya kalau serius, Ayas berlari di peluknya raja. Dia bilang, Ayas, kenapa kamu meluk saya? Lah kan Tuhan katakan bahwasanya siapapun boleh mengambil apapun yang ada di ruangan ini. Kalau saya mendapatkan Tuhan, saya mendapatkan semuanya. Itu menteri megang batangan emas, tinggal saya bisa ke tuan raja batangan emas itu saya mau. Maka Tuhan akan perintah, hai menteri, kasih ke Ayas. Paham gak? Dapatkan Allah, dapatkan segala. Kehilangan Allah, kehilangan segala. Nah hari ini orang berlomba-lomba mendapatkan selain daripada Allah, akhirnya dia kehilangan. Orang menganggap, oh kalau terkenal kita bisa bahagia. Banyak orang terkenal stres sekarang, betul gak? Karena orang terkenal itu dikit-dikit minta difoto, dikit-dikit dari mata, dia terganggu. Saya punya teman yang sangat terkenal,
Dia kalau di luar pakai kacamata hitam, muka ditutup, pokoknya pengen orang tak kenal sama dia. Belum dikenal, kepengen terkenal, sudah terkenal, nggak mau dikenal. Repot nggak kira-kira? Repot. Ada juga orang yang kepengen kaya, sudah kaya jadi pusing. Belum kaya, hematnya minta ampun, ditahan makan semuanya. Pas sudah kaya, pas mau makan larangannya banyak. Kalau makan daging nanti kena asam urat, nggak makan daging. Padahal ternak sapinya banyak, ternak kambingnya banyak, makannya nggak boleh. Begitu. Tetapi kalau kita dapatkan Allah, dapatkan segalanya, cerita ayat saja. Kemudian raja perintahkan kepada tentaranya, ambil mahkota di dalam kerajaan, diambil mahkotanya. Ada emas, berlian, segala macam benda berharga di mahkota kerajaan. Taruh di meja. Ambil sekarang palu. Palu tahu palu martir yang besar. Ayo sekarang. Panglima katanya, kamu ambil itu martir, pukul ini mahkota. Panglima gemeteran, nggak berani. Ayo menteri, kamu coba. Gemeteran, nggak berani. Semua pejabat gemeteran, nggak berani. Terakhir Ayas dipanggil, Yas sini kamu, ambil martil, pukul ini. Diambil martil, langsung diayunkan, dipukul itu mahkota, hancur beneran. Orang kaget semua, dia bilang gila nih Ayas, benar kena pancung ini. Ini kan mahkota satu-satunya kerajaan turun temurun, dipukul dihancurkan. Wah, raja pun kaget. Dia tanya, Yas kenapa kamu pukul? Itu kan mahkota kerajaan, nilainya berharga. Dia bilang, Tuan Raja, saya memukul ini bukan mau saya, ini perintah engkau. Perintah engkau itu lebih mahal daripada mahkota kerajaan, bahkan lebih mahal daripada kerajaan engkau. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun. Itulah yang harus dilakukan kita sebagai hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah, kita ada karena Allah, kita melihat karena Allah, kita bisa bicara karena Allah. Kita ini hamba Allah. Kita bergerak sesuai maunya Allah. Kita bicara sesuai maunya Allah. Maka sebagai hamba kita dipanggil 5 kali, ya, fardu 5 kali setiap hari. Coba kita lihat, kalau kita betul-betul sebagai hamba Allah, kalau dipanggil datang nggak kira-kira? Kebanyakan umat Islam hari ini dipanggil Allah 5 kali, banyak yang datang atau banyak yang nggak datang? Banyak yang nggak datang, betul nggak? Sehingga hari ini umat Islam bagikan buih di lautan, banyak tapi banyak dihina, dicaci, dimaki di mana. Kenapa? Karena tidak taat dengan panggilan Allah. Bahkan ada yang sudah 50 tahun dipanggil Allah 5 kali sehari, tapi nggak ada datang. Alasannya banyak. Lagi panen sawit, lagi mancing, lagi main song dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin sukses di hidup di dunia akhirat, penuhi panggilan Allah karena kita sebagai orang. Siap? 5 waktu jangan ditinggal, apalagi laki-laki. Apapun ceritanya tinggalkan kalau ada panggilan Allah. Siap? Memang kadang-kadang nggak enak nanti kita dibilang soalif kan begini. Kalau guru lagi ngajar gimana? Sampaikan, Pak Guru izin 5 menit lagi mau azan, saya mohon pamit mau sholat. Guru harus izinkan sholat. Kalau kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah melalui sholat fardu, insya Allah saya menjadi saksinya. Anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kebaikan kalian akan Allah mudah. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah 10 tahun lagi. Ingat kata-kata saya, bahwasanya ketika Allah tolong kita untuk mendapatkan cita-cita kita, walaupun seluruh manusia jin bersatu untuk menggagalkan, tidak bisa. Walaupun orang tua nggak punya uang, walaupun kita ini nggak punya apa-apa, walaupun Allah punya semuanya. Allah punya cara bagaimana kemudian menghantarkan kalian kepada puncak kesuksesan yang kalian cita-citakan. Apakah itu dokter bedah, apakah itu jadi polisi dan segala macam. Demikian mungkin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman. Ikuti acara ini satu kalau dengan baik.